Ya, tidak boleh ya bagi seorang untuk melakukan doror. Begitu juga tidak boleh melakukan apa? Diror. Apa yang dimaksud dengan doror? Apa itu diror? Sebagian dari ulama mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan doror dan diror ini sama saja. Kalimat yang kedua adalah penekanan dari kalimat yang pertama. La dororo wa la diror. Diror ini merupakan takkid dari kata yang pertama tadi, doror. Janganlah ya kalian melakukan perbuatan yang dapat mendatangkan mudarat bagi orang lain. Jangan melakukan perbuatan yang dapat mendatangkan mudarat. Penekanan li takkid. Jangan ya jangan gitu. Ini pendapat yang pertama yang mengatakan bahwasanya mudarat tadi, doror ini ya, dan diror dia merupakan satu makna. Yang kedua ini merupakan penekan ya, takkid dari kata yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan doror dan diror ini tidak sama. Doror dan diror ini adalah dua kata yang memiliki makna yang berbeda. Hal ini berdasarkan kaidah ya, al aslu fil kalami bitaksis wala ta'kid. Hukum asal dari suatu kalam, suatu ungkapan itu adalah apa? Makna yang baru, bukan sebagai takkid, bukan sebagai apa? Suatu untuk menekankan. Jadi kalau ada pengulangan kata, hukum asalnya ini maknanya baru. La dororo wala diror. Artinya maknanya tidak sama. Makanya nanti para ulama mengatakan, oh jadi yang dimaksud dengan doror, yang dimaksud dengan doror adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, yang mana perbuatan tersebut dia mendapatkan manfaat dari tindakannya, orang lain mendapatkan mudarat. Dia dapat manfaat, orang dapat mudarat. Ini dilarang dalam agama Islam. Contoh misalnya, dia bikin rumah yang tinggi di suatu perumahan gitu. Rumahnya satu kapling ukuran 10 kali 20 ya, 10 20 artinya pas-pasan gitu kan satu rumah. Awalnya cuma satu tingkat semuanya. Dia punya hajat, oh anaknya banyak ya, kalau satu tingkat saja tidak cukup, tidak bisa satu kamar. Kenapa? Anaknya banyak, ada 10 gitu misalnya ya. Artinya dia butuh hajat, ada hajat. Maka dia bangun rumah, ditinggikan. Tinggikannya sampai ya 3 lantai misalnya. Kemudian yang terjadi apa? Tetangga yang di sebelah rumahnya yang biasanya dapat sinar matahari pagi, ya kena sinar matahari, ini terhambat gara-gara apa? Rumahnya yang tinggi tadi. Ini dikatakan oleh para ulama sebagai apa? Doror. Naam, dia dapat manfaat, tapi orang lain mendapatkan mudarat. Mudarat tidak bagi dia mudarat. Biasa terang aja rumah ini gitu kan, enak udah apa sinar matahari pagi, ini malah sakit susah. Dia dapatkan manfaat, orang mendapatkan mudarat. Ya, ini namanya apa? Doror. Contoh lain, dia menanam suatu nanam pohon mangga lah, nanam pohon mangga. Ya pokoknya qadarullah lebat sekali kan ya. Buahnya tanamannya rindang, sampai saking rindangnya masuk halaman tetangga. Saking rindangnya itu masuk halaman tetangga. Gitu. Nah, waktu berbuah ada buahnya, tangga mau minta, mau ngambil, ini saya ambil ya. Enggak boleh, itu punya saya, hak saya katanya. Ya. Nah,
Maka dari sini dia mendapatkan manfaat. Manfaat enggak kalau misalnya tadi ranting yang masuk ke halaman rumah tetangganya itu dipotong, ya maka dia tidak akan dapat buah yang di sana kan. Tapi kalau dibiarkan, maka ada buah-buah yang bisa diambil tadi, dapat manfaat dia. Nah, di sisi yang lain tetangganya dapat mudarat. Apa mudarat itu? Halaman jadi semak, ada tanaman dia. Belum lagi nanti daunnya yang gugur, masuk ke pekarangan rumahnya, rumah tetangganya tadi. Ya, dia mendapatkan manfaat, kemudian tetangganya tadi mendapatkan mudarat. Ini namanya apa? Darar. Ya. Gitu juga misalnya dia buang sampah, ya. Buang sampahnya di dekat rumah orang gitu kan, ya. Dia tidak nyium baunya, manfaat dia. Tetangganya yang cium baunya, mudarat bagi tetangganya. Ini namanya darar, dan ini semuanya dilarang dalam agama Islam. Kemudian adapun yang dimaksud dengan dirar adalah dia tidak mendapatkan manfaat, akan tetapi orang lain dapat mudarat dari tindakannya tersebut. Dia tidak dapat manfaat, orang mendapatkan mudarat. Contoh misalnya, habis hujan banyak air yang tergenang, dia jalan pakai mobil, ya. Kemudian ya dia santai aja jalan, ada genangan air, ditabraknya genangan air, mancir kena orang lain, orang yang sedang jalan, ya. Dia dapat manfaat enggak? Tidak dapat manfaat. Apa manfaatnya orang yang keceprit air kayak gitu? Tapi orang mendapatkan kemudaratan. Habis bajunya kotor, basah, kena genangan air yang tadi dari mobil dia mencerit tadi, ya. Ini namanya apa? Dirar. Dia tidak dapat manfaat, orang dapat mudarat. Dan ini dilarang oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW mengatakan apa? La darara wala dirar. Ya, tidak boleh melakukan apa? Kemudaratan, memberikan kemudaratan bagi orang lain, tidak boleh. Ya, ini indahnya agama Islam. Makanya semuanya diatur dalam agama yang mulia ini. Contoh lain misalnya, Anda tanya antum nih, coba paham enggak? Menghidupkan murotal nyaring-nyaring pada subuh hari sebelum sholat subuh, manfaat enggak? Ada enggak manfaatnya? Ada enggak manfaatnya? Ada manfaatnya. Apa manfaatnya? Bangunkan orang, dapat murojaah. Apalagi manfaatnya? Ya, jadi bisa bangunkan orang gitu kan. Oh, ini udah mau masuk waktu sholat subuh nih. Tahu dari mana? Itu udah ngaji. Ya kayak gitu kan gitu ya. Kemudian sebagian dapat murojaah sambil dengar, sambil murojaah, masya Allah, dengarkan Al-Quran indah. Manfaat enggak? Manfaat. Ada mudarat enggak? Ada enggak mudaratnya? Ada. Apa mudaratnya? Nganggu apa? Nganggu orang yang lagi tidur namanya. Nganggu orang yang lagi tidur. Ya, ini orang yang tidur tidak semuanya mereka dalam keadaan wajib sholat. Anak-anak bayi wajib sholat enggak? Ya, masih kecil, belum wajib sholat. Dia dengar enggak? Dengar. Terganggu enggak? Terganggu. Wanita yang haid wajib sholat? Enggak. Ya. Kemudian ada lagi yang sebagian misalnya dia lagi kerja subuh, ada waktu ingin apa? Ingin konsentrasi, ataupun dia lagi sedang menyelesaikan skripsi, ataupun tesis, atau ada tugas yang harus dia kerjakan yang butuh konsentrasi, kalau ribut, mudarat enggak? Mudarat. Di satu sisi ada manfaat, sisi lain ada mudarat. Maka ini disebut dengan darar. La darara wala dirar. Makanya tidak ada tuh pada zaman salaf, ya, ataupun Rasul menghidupkan atau ngaji keras-keras gitu kan waktu mau sholat. Bahkan di yang ada
Malah di masjid, ya, di masjid itu sahabat yang bacanya nyaring ini ditegur oleh Nabi yang mulia SAW. Kenapa? Nganggu saudaranya yang lain yang sedang beribadah juga. Ya, nganggu. Ini ada orang sholat sunnah, dia baca Quran teriak-teriak, itu orang terganggu deh yang lagi sholat. Terganggu. Orang sholat butuh khusyuk. Kita sekarang statusnya sedang sama-sama beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Sholat sunnah ibadah, baca Quran ibadah. Ya. Sekarang Ustaz, anak kalau baca teriak, ya baca nyaring itu lebih mudah. Iya enggak kalau ngafal? Baca nyaring lebih enak kan? Ya. Antum dapat manfaat. Orang dapat mudarat enggak? Mudarat. Sebagian saudara antum yang lain sedang apa? Ngafal ayat yang lainnya, terganggu dengan bacaan antum. Sebagian sedang belajar, mau ujian besok, antum teriak-teriak, terganggu. Ya. Antum baca Quran teriak-teriak, yang lain sedang sholat sunnah. Ya. Akhirnya lupa bacaannya, terganggu. Dan ini disebut dengan apa? Doror. Antum maslahat bagi diri antum, orang mendapatkan apa? Mudarat. Dan ini sudah diatur sedemikian dalam agama Islam, subhanallah. Makanya Nabi yang mulia selalu mengatakan apa? La dororo wala dirar. Jadi jangan cuma pikirkan diri kita saja gitu loh. Pikirkan tuh tetangga kita. Sama juga misalnya orang yang buka musik misalnya, nyaring. Musik udah jelas ya hukumnya haram. Ya, ini bukan nyaring lagi gitu ya. Ya Allah, kan speaker saya gitu. Rumah saya yang bayar listriknya saya. Ini yang masalahnya orang lain juga ikut mendengar. Ya, ini mendatangkan mudarat bagi orang lain dan ini dilarang dalam agama Islam.